Sebetulnya tidak perlu adanya cinta untuk menikah ya. Jadi di syarat pernikahan itu tidak ada cinta setahu saya. Dan penjelasan ini sebetulnya tidak ada dalil memutlakan gitu ya, bahwa menikah itu harus ada cinta atau tidak. Tapi ada korinah, ada tanda-tandanya. Perlu diketahui dulu bahwa cinta itu hasil, bukan satu proses. Sehingga yang harus dipahami adalah cinta itu sesuatu yang bisa diraih atau tidak bisa diraih. Artinya ini tergantung dari ikhtiar yang dilakukan ketika membangun pernikahan itu sendiri. Contohnya begini, sesuatu yang bisa membangun cinta dalam pernikahan itu ada beberapa komponen. Komponen-komponen ini justru jelas ada dalam beberapa dalil-dalil yang sahih ya. Pertama, hak dan kewajiban masing-masing, laisa dzakaru kal unsa, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sehingga tentu persoalan kewajiban dan hak itu pasti akan berbeda. Pemetaan ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki dan perempuan itu ya, qawamnya adalah laki-laki, pemimpinnya, dan perempuan adalah makmumnya. Laki-laki itu dikoami, dijadikan pemimpin karena dua hal. Pertama, dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pasangannya, dan yang kedua, dia itu dijadikan qawam oleh Allah Subhanahu wa taala itu karena dia menafkahkan apa yang dia miliki untuk istrinya, untuk keluarganya. Sehingga itulah kenapa laki-laki itu dijadikan qawam, pemimpin. Ini standarnya dulu. Bagaimana dengan perempuan? Perempuan itu dijadikan oleh Allah pengikut itu karena memiliki dua hal juga ya. Pertama ada qanitat hafizat. Qanitat itu dia taat, dia yakin kepada pemimpinnya ya. Kemudian hafizat, dia mampu menjaga amanah-amanah dari suaminya tadi. Ketika dinafkahi, dia gunakan untuk sesuatu yang memang perlu betul-betul diperlukan. Kemudian kalau dia diberikan anak, maka dia anak itu dijaga, dididik dengan baik dan seterusnya. Kalau seandainya poin-poin ini dijalankan saja, dikerjakan oleh keduanya meskipun tanpa cinta di awal, tapi dia menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada dalam hukum syara, apa yang Allah perintahkan itu boleh dites. Ketika mereka terus menjalankan ini ya, selama bertahun-tahun, mereka hanya menjalankan kewajiban aja, nggak ada cinta. Misalkan perempuan ya melakukan tugasnya tadi, ya kalau dia misalkan pekerja wanita karir ya, dia selain dia berkarir dia juga ngurusin suami, ya dia tetap harus ngurusin suami tentu saja. Kalaupun tidak sempat maka dia kemudian dibantu oleh suaminya. Ingat, jangan tidak menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, baik laki-laki maupun perempuan. Dijalankan saja. Nanti kita akan tahu ketika seseorang itu mulai merasakan cinta itu kapan. Jadi sebetulnya sederhana, cinta itu hasil dari apa? Dari menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dalam hukum syara. Jadi seandainya kita itu sebetulnya menikah pun di awal nggak ada cinta, nggak ada masalah. Yang penting kita paham ilmu. Paling penting sebelum menikah itu ilmu, bukan cinta. Jadi kalau kita tahu ilmu, kita ngerti ilmu, kita akan tahu, oh istri itu begini, oh suami itu begini. Itu kewajiban dan haknya ditunaikan saja. Jalankan dua-duanya. Kalau masalah paripurna sempurna atau tidak, itu kan kemampuan masing-masing. Dan itu tidak bisa dong disamakan antara keluarga satu dengan keluarga yang lain. Nah itu yang paling penting. Makanya kenapa seringkali terjadi cekcok, terjadi perselisihan rumah tangga itu, atau bahkan tidak muncul cinta, atau yang bahkan awalnya nikah karena cinta, lama-lama tidak cinta, ya kan? Penyebabnya cuma itu, karena dia kemungkinan besar yang dari cinta kemudian tidak menjadi tidak cinta itu karena dia melalaikan kewajiban yang diperintahkan hukum syara terhadap hak dan kewajiban dari masing-masing suami dan istri. Itu pasti. Tapi sebaliknya, meskipun di awal dia tidak cinta, tapi kalau sang suami ini menjalankan kewajibannya sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, dia menafkahi istrinya sebagai kewajiban, dia merawatnya, dia kemudian menunaikan hak kewajiban-kewajibannya, dia memberikan hak-haknya istri. Begitupun istri, misalkan awal suami itu nggak begitu cinta, tapi istri penyayang, istri bisa menjaga amanah suami, istri bisa memperlakukan suami dengan baik, lama-lama pasti akan cinta. Begitupun juga ketika cinta hilang. Ketika awalnya nikah cinta, kemudian lama-lama hilang itu karena pasti ada kewajiban yang tidak dilakukan, atau ada kewajiban dan hak yang ditinggalkan. Bahkan mungkin ta'aruf kan melatih kita untuk tidak cinta terlebih dahulu. Tapi apa? Dalam ta'aruf itu kita dilatih untuk mengetahui ilmu dulu. Ketika kita tahu ilmunya, ketika kita tahu harus bagaimana positioning kita seperti apa suami dan istri, kemudian bertemulah mereka membangun rumah tangga. Ketika itu dijalankan sebagai perintah Allah, insya Allah akan tumbuh cinta. Ya, karena apa? Karena Allah Ta'ala yang memberikan cinta itu sendiri kepada kita. Lalu bagaimana supaya kita diberi cinta itu oleh Allah? Lakukan apa yang Allah perintahkan, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Wallahu a'lam bishawab.